Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk Garmin Striker Plus 7SV. Ini adalah produk Fishfinder dengan teknologi tinggi yang sudah dilengkapi dengan GPS. Ada beberapa pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah fitur dan spesifikasi. Kita akan membahas satu persatu apa saja fitur dari produk ini dan bagaimanakah spesifikasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pemakaian. Bagi kalian yang belum membayangkan bagaimanakah caranya ketika kalian ingin mancing menggunakan perangkat ini, kita akan membahas tekniknya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas instalasi. Bagaimanakah pemasangan perangkat ini pada kapal? Kita akan bahas sehingga kalian bisa memasang dengan benar dan hasilnya akan maksimal. Dan yang terakhir adalah detail cara pakai. Bagaimanakah cara pengoperasian perangkat ini dan bagaimana cara mengaktifkan fungsi-fungsinya, kita akan membahas dengan detail pada pembahasan keempat. Spesifikasi dari produk ini memiliki lebar layar 7 inch. Tentu ini sangat besar sekali untuk perangkat Fishfinder, sehingga akan mempermudahkan kalian untuk pengoperasian. Dan selanjutnya, perangkat ini sudah dibenamkan internal antena. Tentu sangat praktis sekali ketika kalian melakukan pemasangan. Kalian cukup memasang monitor ini dan sensor untuk transducernya. Perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Quick Draw, di mana ini adalah kemampuan untuk menggambarkan kontur dasar laut secara otomatis. Dan jangkauan kedalaman perangkat ini 500 watt, sehingga dapat menjangkau hingga 701 meter pada air tawar dan 335 meter pada air laut. Produk ini memiliki kemampuan GPS, sehingga kalian dapat menyimpan spot mancing ataupun spot rumpon kalian dengan perangkat ini. Dan ketika kalian ingin menavigasi, kalian dapat dengan mudah mengetahui tujuan, kecepatan, dan jarak. Dan pada perangkat ini sudah dilengkapi dengan Quick Draw, di mana ini adalah kemampuan untuk membuat peta secara otomatis. Di sini memiliki fitur sonar tradisional untuk cari ikan, fitur Clear View untuk melihat kontur dasaran, dan fitur Set View sehingga kalian dapat melihat objek yang berada di sebelah kanan kapal dan sebelah kiri kapal. Selanjutnya adalah teknik pemakaian. Awalnya kalian gunakan GPS untuk menuju ke spot yang sudah kalian simpan. Ketika kalian sudah sampai spot tersebut, kalian menggunakan Fishfinder untuk mengidentifikasi area tubiran dan material dasaran. Di sini kalian menggunakan sonar. Untuk mengetahui material dasaran, kalian dapat menggunakan mode Clear View. Karena dalam perangkat ini kalian dapat mengetahui bahwa dasarannya itu berupa tanaman laut ataukah berupa karang atau lumpur. Selanjutnya, mungkin suatu saat rumpun kalian bergeser. Kalian dapat menggunakan mode Set View untuk mengidentifikasi rumpun kalian berada di sebelah kanan kapal atau sebelah kiri kapal. Dan tentu saja mode tradisional tetap digunakan, karena mode tradisional digunakan untuk mencari ikan. Jadi ada beberapa sumber yang bisa kalian peroleh untuk mendapatkan spot mancing. Yang pertama adalah dari sumber pemerintah, yakni dari dkp.go.id. Di sini kalian dapat mendownload area penangkapan ikan. Biasanya ini digunakan untuk kapal komersil dan kapal ikan. Jadi bisa kalian kunjungi website ini dan kalian download sesuai dengan areanya dan tanggal berapa yang perlu kalian dapatkan. Selanjutnya kalian dapat mendapatkan peta seperti ini. Pada sebelah kanan terdapat kolom spot area penangkapan ikan. Kalian dapat memasukkan koordinat tersebut dalam perangkat Striker Plus 7SV. Selanjutnya, sumber yang lainnya adalah menanam rumpun. Kalian dapat membuat rumpun seperti ini dan kalian tanam di laut. Selanjutnya, kalian simpan dalam perangkat GPS kalian. Sehingga ketika sudah beberapa bulan, maka rumpun tersebut akan ditinggali ikan. Dan kalian dapat menangkap ikan pada lokasi tersebut. Selanjutnya, instalasi di kapal. Jadi perangkat ini sangat mudah sekali untuk instalasi, karena kalian cukup mengkoneksikan dengan transducer
yang nantinya akan dipasang di belakang kapal, dan kabel yang satunya lagi adalah kabel power. Kalian sambungkan ke aki. Kalian dapat menggunakan aki 12 volt atau mungkin aki 24 volt. Dan karena ini menggunakan transducer seri Transom, kalian harus memasang pada dinding belakang bagian kapal. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Dan pastikan pemasangannya sudah benar dan tegak lurus sesuai dengan gambar berikut. Dan kalian harus pastikan bahwa ketika kapal berhenti dan berjalan, transducer ini harus tetap terendam air. Selanjutnya, cara pakai Striker Plus 7 SV. Kita mulai dengan menyalakan unit. Untuk menyalakan unit, kita tekan tombol power selama 3 detik, maka akan muncul logo Garmin dan unit akan menyala. Oke, untuk setting baru, klik Others, kemudian English, dan di sini kita setting satuan ke sistem unit. Kita klik Custom, kita atur Depth yang berarti kedalaman, Distance yang berarti jarak menggunakan nautical mile, Elevation ketinggian menggunakan meter, temperatur kita menggunakan Celsius, dan speed menggunakan knot. Kemudian untuk time zone kita rubah menjadi Jakarta agar waktunya sesuai dengan waktu kita saat ini. Kemudian kita pilih next dan tampilannya seperti berikut. Oke, pertama kali menyalakan pastikan bahwa logo sinyal di bagian kanan atas berwarna hijau. Karena untuk perangkat baru tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan sinyal, berkisar 3-5 menit. Selanjutnya kita akan melihat tampilan sonar tradisional. Oke, jadi ini adalah tampilan sonar tradisional di mana bagian pojok kiri atas itu menunjukkan kedalaman saat ini, yakni 8 meter. Kemudian di bagian bawahnya adalah suhu air, yakni 14 derajat Celcius. Dan yang di bawahnya adalah kecepatan. Di bawahnya adalah voltase aki dan di bawahnya lagi adalah jam saat ini. Oke, selanjutnya kita lihat menunya. Kita tekan tombol menu, kemudian range adalah tampilan jarak kedalaman. Kalian bisa atur secara manual ataupun otomatis. Di sini kita rekomendasikan menggunakan otomatis, sehingga ketika kedalamannya berubah, maka range-nya akan otomatis berubah. Oke, selanjutnya adalah gain. Gain ini mirip seperti center. Jadi kita mengatur daya pancarannya. Ketika kalian menemui objek yang berlumpur, mungkin kedalamannya akan sulit untuk dideteksi, sehingga kalian bisa atur secara manual untuk gainnya menjadi high. Selanjutnya frekuensi, kita bisa atur berapa frekuensi yang akan dipancarkan oleh transducer. Di sini makin besar frekuensi maka sudut pancarnya semakin sempit, dan makin kecil frekuensi sudut pancarnya semakin lebar. Di sini bisa kalian lihat bandwidth-nya. Ketika frekuensi lebih tinggi, maka sudutnya lebih kecil, sedangkan frekuensi lebih rendah, sudut pancarnya lebih lebar. Di sini kita rekomendasikan menggunakan chirp, karena chirp ini menggunakan teknologi sub-1 frekuensi, sehingga tidak hanya satu frekuensi yang dipancarkan, namun beberapa frekuensi yang dipancarkan secara bergantian, sehingga hasil dari identifikasi sonar untuk menentukan objek lebih maksimal. Seperti gerombolan ikan akan ditujukan sebagai gerombolan ikan. Adalah zoom yang berfungsi untuk memperbesar tampilan. Di sini ada beberapa fungsi zoom. Yang pertama adalah bottom lock. Bottom lock ini khusus untuk melihat dasaran, sehingga ketika kalian mencari objek ikan yang tinggal di dasaran seperti ikan kerapu, kalian bisa memperbesar pada bottom lock. Mode zoom auto, di sini kalian tetap dapat melihat bottom lock atau kunci dasaran, tetapi kalian tetap dapat melihat versi full dari atas permukaan air sampai dasaran. Dan kalian dapat mengatur zoom in zoom out-nya di sini sehingga kalian dapat lebih jelas melihat dasarannya.
Di sini terdapat zoom secara manual. Jadi kalian bisa atur area mana yang akan di zoom, tinggal kalian naikkan atau turunkan. Ketika kalian mencari objek ikan dasaran, kalian bisa zoom pada dasaran. Ketika kalian cari objek di kedalaman tertentu, kalian bisa atur pada kedalaman tertentu untuk memperbesarnya. Selanjutnya adalah split zoom. Ini lebih mirip seperti zoom manual, di mana kalian dapat melihat di bagian yang di zoom dan bagian yang tidak di zoom, dan kalian bisa atur bagian mana yang mau di zoom. Selanjutnya kita lihat pengaturan yang lain, overlay number. Overlay number ini adalah angka yang akan ditampilkan pada tampilan sounder. Seperti tampilan di atas ini, ada tampilan kompas dan tampilan speed dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lihat sonar setup. Di sini ada beberapa menu pilihan, depth length, scroll speed, appearance, noise rejection, dan restore. Yang pertama adalah depth length. Depth length ini adalah garis kedalaman, di mana alat ini akan otomatis memberikan garis kedalaman pada dasaran yang sebelumnya, sehingga kalian dapat membandingkan dengan saat ini. Lanjut ke scroll speed. Ini adalah pengaturan kecepatan geser pada tampilan layar sonar. Dapat kalian lihat bahwa tampilan ini bergeser dari kanan ke kiri. Nah, pengaturan tadi ini untuk mengatur kecepatan tersebut. Oke, lanjut kita bandingkan dengan kecepatan slow. Bagaimanakah hasilnya? Oke, jadi pergerakan dari tampilan sonar ini sangat pelan sekali untuk mode slow. Selanjutnya ke menu appearance. Kita atur color scheme-nya. Jadi kalau biasa kalian lihat tampilan sonar itu berwarna biru dan merah seperti ini, nah, kalian dapat menggantinya dengan memilih classic blue. Kalian dapat memilih sesuai dengan keinginan kalian. Ada baiknya jika kalian sering menggunakan Fish Finder, kalian bisa menggunakan Classic Blue, karena dengan tampilan ini kalian bisa membedakan antara sampah dan ikan.
Selanjutnya adalah fitur Edge. Edge ini adalah garis batasan dari hasil scan sonar. Bisa kita lihat pada tampilan layar terdapat gundukan merah dan terdapat di bawahnya garis warna putih. Hal ini berarti gundukan merah itu bisa objek berupa karang, sementara di pinggiran karang itu lebih ke bawah diwakilkan dengan gambar warna garis warna putih. Selanjutnya adalah ASCOP. ASCOP ini adalah hasil deteksi secara aktual. Jadi bisa kalian lihat pada saat ini Tyrannosaurus men-scan pada tampilan ASCOP dan hasil scanannya dia geser ke sebelah kiri. Jadi ketika kalian ingin menentukan apakah sebuah ikan tepat berada di bawah kapal, maka kalian bisa lihat tampilan ASCOP-nya. Apakah di antara yang berwarna biru ini terdapat warna merah yang berarti ikan. Selanjutnya adalah fish symbol. Fish symbol ini adalah simbol ikan, di mana ini mempermudah untuk identifikasi adanya ikan. Bisa kita lihat di sini bahwa hasil deteksi sonar yang tadinya berwarna merah, di sini langsung ditampilkan sebagai ikan dan ditunjukkan di situ ada terdapat angka yang berarti ikan berada di kedalaman sesuai dengan angka yang ditampilkan. Fish symbol ini biasa digunakan oleh pemula. Pengguna yang sudah berpengalaman biasanya tidak menggunakan simbol ini. Terdapat beberapa menu simbol ikan yang bisa kalian pilih. Ini adalah simbol ikan yang tidak menampilkan noise. Tampilannya akan seperti ini, biru bersih, tidak ada noise. Noise yang biasa berwarna kuning dan biru muda ini dihilangkan. Dan ketika mendeteksi objek ikan akan langsung ditampilkan sebagai simbol ikan berikut dengan kedalaman ikan. Ini adalah settingan icon ikan tanpa angka kedalaman. Dapat dilihat tadi ada gambar ikan dan terdapat bintik-bintik yang berarti bintik-bintik itu adalah noise yang di sini bisa kalian lihat berwarna biru muda dan kuning itu tetap ditampilkan.
Selanjutnya masuk ke noise rejection, yang berarti kita akan menghilangkan beberapa noise. Kita coba surface noise. Surface noise ini adalah noise permukaan yang tadinya permukaan pada garis 0 ada terdapat warna merah, di sini dihilangkan. Ini adalah interference. Di sini kalian dapat setting low, medium, dan high ataupun off. Mungkin suatu saat tampilan layar kalian terdapat bintik-bintik, yang berarti noise. Mungkin disebabkan oleh generator ataupun gangguan yang lainnya. Kalian bisa menggunakan fitur ini untuk menghilangkannya. Lanjut ke TVQ noise, kalian bisa atur low, medium, dan high, di mana fungsi ini adalah untuk menghilangkan noise di dekat permukaan. Atau mungkin pada kondisi laut dalam, sinyal sonar semakin lemah, fitur ini berfungsi untuk mengimbangi sinyal tersebut, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Kita lanjutkan ke mode Clear View. Mode Clear View memungkinkan kita untuk melihat dasaran lebih jelas. Ketika tadi menggunakan mode tradisional, kita tidak dapat mengidentifikasi apakah dasaran itu berupa tanaman laut ataupun karang. Di sini kalian dapat melihat dengan jelas karena menyerupai objek aslinya. Dapat kita lihat di sini bahwa sonar Clear View mengidentifikasi terdapat seperti sebuah batang pohon. Sehingga ketika kita bisa mengidentifikasi dasarannya, kita dapat menentukan apakah tempat ini adalah habitat ikan atau bukan. Pada saat menemukan spot namun terlewat, kita dapat menarik mundur dengan cara menggeser ke sebelah kiri. Kita dapat mengarahkan kursor sesuai dengan spot yang diinginkan hingga beberapa ratus meter. Dan selanjutnya kita dapat menavigasi ke spot tersebut, sehingga pencarian spot lebih efektif. Selanjutnya tinggal mengikuti arahan pada GPS untuk mencapai spot tersebut. Selanjutnya, menu pada sonar Clear View tidak jauh beda dengan sonar tradisional. Sedangkan di sini terdapat menu brightness yang berfungsi untuk mengatur kecerahan pada tampilan sonar Clear View. Untuk menu lainnya, ini masih sama dengan fitur tradisional yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat menu zoom untuk bottom lock secara otomatis dan manual.
Ini adalah tampilan bottom lock atau kunci dasaran. Jadi saya dapat melihat dasaran saja dan saya dapat atur berapa meter yang ingin saya lihat dari dasaran. Sementara untuk menu yang lainnya masih sama dengan menu tradisional, sehingga kalian dapat memahami fungsi dari setiap menu ini, seperti yang sudah saya jelaskan di menu tradisional sebelumnya. Selanjutnya, kita ke mode set view. Mode set view ini, kita dapat mengidentifikasi objek yang berada di sebelah kanan kapal dan kiri kapal. Sehingga ketika kita menemukan sebuah objek, kita dapat menentukan objek tersebut berada di sebelah kanan kapal atau kiri kapal. Bisa kalian lihat pada tampilan layar terdapat warna hitam. Warna hitam ini berarti adalah air yang berada di atas permukaan dari garis kuning di tengah sampai dasaran. Bisa kalian bayangkan ketika warna hitam ini hilang dan kalian gabungkan setiap pinggiran tersebut, kita seperti melihat di dalam air. Ketika kita menemukan sebuah spot, kita dapat menarik mundur dan kita mengarahkan. Di sini untuk menarik mundur diarahkan ke bawah terlebih dahulu, baru kita dapat menggeser ke kiri dan ke kanan, dan kita arahkan spot dan menavigasi ke spot tersebut. Sehingga tampilan GPS akan menunjukkan arah pada titik tersebut, dan kita cukup mengikuti saja arah dan tujuan yang sesuai ditampilkan pada GPS sehingga dapat mencapai spot tersebut. Lanjut ke split frekuensi. Ada kalanya kita membutuhkan pancaran dengan dua frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Karena makin tinggi frekuensi, maka sudut beamnya semakin kecil, sementara makin rendah frekuensi, sudut beamnya semakin lebar. Sehingga kita ingin mengidentifikasi adanya ikan, kita membutuhkan beamwidth yang lebih lebar atau frekuensi yang lebih rendah. Sementara untuk mengidentifikasi dasaran, kita membutuhkan frekuensi yang lebih tinggi dengan beamwidth yang lebih sempit. Ketika kita menggunakan frekuensi rendah, itu berfungsi untuk mengidentifikasi adanya ikan karena sudut pancarnya atau beamwidth-nya lebih lebar. Sedangkan dengan frekuensi tinggi, kita dapat mengidentifikasi dasaran lebih detail.
Lanjut ke mode tradisional plus clear view. Di sini kita dapat menampilkan dua mode sonar dalam satu layar. Mode sebelah kiri adalah mode tradisional dan sebelah kanan adalah mode clear view. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa mode clear view dapat mengidentifikasi dasaran dengan sangat jelas, menyerupai objek aslinya. Sementara pada mode tradisional terdapat objek ikan dan kita dapat mengidentifikasi adanya ikan atau tidak. Pada mode clear view kita tidak dapat melihat karena bintil identifikasinya terlalu kecil. Bisa kalian lihat di sini bahwa clear view menunjukkan adanya tanaman laut di dasaran. Bisa ditekan tombol menu dan kita bisa aktifkan change active function untuk mengaktifkan atau mengatur pada layar nomor 1 atau nomor 2. Di sini kita coba change active function pada nomor 2 untuk mengatur settingan pada clear view, dan kita coba lagi change active function nomor 1 dan mengatur settingan pada mode tradisional, dan kita dapat menggesernya. Lanjut kita coba configure combination. Di sini berfungsi untuk merubah dari susunan tampilan yang tadinya tradisional dan clear view, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Apakah mau 2 tampilan, 3 tampilan dengan susunan yang berbeda. Oke, kita rubah jadi 3 layout, dan di sini muncul traditional dan clear view. Kita tambahkan nomor 3 dan kita tambahkan quick draw map. Dan kita back, maka hasilnya menjadi 3 tampilan seperti ini. Kita lanjutkan ke mode traditional, clear view, dan set view. Di sini kita dapat melihat 3 mode sonar dalam satu layar. Pada sebelah kiri atas adalah mode tradisional, nanti kita akan gunakan untuk identifikasi adanya ikan, dan bawahnya adalah mode clear view, di mana ini digunakan untuk mengidentifikasi dasaran, dan yang paling besar di sebelah kanan adalah mode set view, di mana kita dapat melihat objek di dasaran di sebelah kanan kapal atau sebelah kiri kapal. Ketika kita menemukan objek pada mode set view, kita dapat menarik mundur dengan cara mengarahkan ke bawah.
dan kita dapat menggeser ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Cukup kita arahkan kursor pada objek yang kita inginkan dan kita dapat menavigasi ke titik tersebut. Menu pada mode ini masih sama dengan menu yang saya jelaskan sebelumnya, di mana kita dapat merubah layout dan kita dapat merubah fungsi dan yang lainnya. Kita juga dapat merubah overlay number. Overlay number ini adalah kotak data yang berada pada tampilan layar, seperti kecepatan, posisi koordinat, dan yang lainnya. Untuk merubahnya, kita tinggal klik tombol arah bawah dan kita pilih layout yang kita inginkan. Jika ada kotak data yang tidak ingin kita pakai atau ingin kita rubah, kalian dapat tekan tombol menu dan merubah function tersebut. Kita lanjutkan ke Quick Draw Map. Ini adalah tampilan navigasi atau tampilan GPS. Ketika kita melakukan navigasi, maka tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat bagian atas ini adalah kompas. Kita dapat mengetahui arah tujuan dari tampilan ini. Dan bagian bawahnya lagi adalah kotak data. Kita dapat melihat kecepatan, jarak ke tujuan, jam tiba di tujuan, dan data yang lainnya. Ketika berada di spot baru, tentu kita ingin menyimpan lokasi tersebut. Caranya adalah dengan menekan tombol mark, kemudian pilih edit waypoint, lalu klik name, dan kita ketikkan nama yang diinginkan agar kita mudah mengingat lokasi tersebut. Selanjutnya, ketika sudah selesai mengetik, kita klik done. Kemudian kita dapat merubah simbol dengan simbol ikan. Kita klik back dan back lagi, maka lokasi tersebut sudah kita simpan dengan nama kerapu. Selanjutnya kita dapat menuju sebuah lokasi dengan menunjuk ke sebuah kursor. Kita geser kursor sesuai dengan yang kita inginkan dan kita navigate. Kita juga bisa membuat rute, yang berarti titik tujuannya tidak hanya satu tempat namun beberapa tempat. Di sini kita buat berbelok-belok. Ketika sudah selesai, kita klik back dan navigate route, maka rute tersebut akan kita ikutin. Yang membedakan adalah rute memiliki beberapa titik tujuan. Selanjutnya kita dapat mencoba fitur Quick Draw Contour dan kita start recording, lalu kita pilih accept. Maka pada tampilan GPS kita dapat melihat perangkat ini akan otomatis menggambarkan peta kontur kedalaman. Kita cukup menyisir area tersebut dan otomatis perangkat ini akan menggambarkan.
Kita juga dapat merubah settingan untuk tampilan peta kontur kedalamannya nanti, di mana setiap warna mewakili kedalaman. Di sini dapat kalian lihat, pada kedalaman tertentu warnanya akan berubah atau berbeda. Kita lanjutkan ke menu Customize. Pada menu ini, kita dapat membuat tampilan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Terdapat pilihan Add Combo yang berarti kita dapat menampilkan fungsi sonar ataupun fungsi Quick Draw Map. Kita dapat memilih layoutnya. Selanjutnya, number yang berarti kotak data. Kita lanjutkan, di sini kita dapat menampilkan grafik. Di sini terdapat grafik kedalaman dan grafik suhu air. Oke, jika sudah, kita klik tombol back dan kita lihat bahwa menu data grafik dan number sudah muncul di sebelah kiri atas. Ini adalah data number yang berarti kotak data. Kita dapat merubah kotak data sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kotak data yang berhubungan dengan navigasi berada di kolom navigasi dan kita dapat memilihnya. Kita contohkan di sini, saya ingin merubah pada kolom pada sebelah kanan bawah. Kita rubah dengan kedalaman, kita klik water dan kita pilih depth. Kita klik back dan kotak data berubah yang tadinya koordinat menjadi kedalaman. Kita lanjutkan melihat data grafik. Di sini bisa kita lihat data grafik untuk suhu dan kedalaman. Bisa kalian lihat pada kolom sebelah kanan itu adalah grafik suhu air. Di sini terdapat perubahan dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Dan perlu kalian ingat bahwa ikan seperti manusia, ikan lebih suka tinggal di tempat yang lebih hangat atau suhu yang lebih tinggi. Jadi dengan fitur ini kita dapat mengidentifikasi lokasi habitat ikan berada di area mana. Kita lanjutkan pada menu setting. Dan kita lihat pada menu sistem. Dan pada menu display, kita dapat mengatur brightness ataupun mode. Di sini kita dapat mengatur tingkat kecerahan layar. Atau jika ingin lebih mudah, kalian dapat menekan tombol power. Selanjutnya pada menu beeper, ini adalah masuk bunyi pada menu
untuk display ini. Alarm, dan pada menu GPS di sini kita dapat melihat kekuatan sinyal GPS yang diterima. Kita klik Sky View dan kita dapat melihat kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat ini. Lanjut ke speed filter. Speed filter ini berfungsi untuk ketika kalian sampai pada sebuah spot dan kapal kalian bergerak karena ombak atau karena angin, jika pergerakannya tidak terlalu jauh, maka dianggap kapal tidak bergeser. Sehingga ini akan mempermudahkan kalian ketika mencapai spot dan menunjukkan bahwa lokasi tetap pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan ke setting My Vessel. Di sini kita dapat merubah tipe transducer yang sedang terpasang pada perangkat ini. Mungkin ada kalanya kita merubah transducer yang tidak sesuai dengan paketannya. Mungkin transducernya serinya berbeda. Untuk transducer yang berbeda, kita dapat men-setting pada menu ini dan kita pilih sesuai dengan tipe yang sedang terpasang pada perangkat ini. Selanjutnya fungsi alarm. Di sini kita dapat mengatur bunyi untuk navigasi ataupun untuk sonar. Contoh di sini ada shallow water untuk alarm air dangkal, kemudian alarm ikan. Ketika terdapat gerombolan ikan, kita dapat mengatur bunyinya. Mengatur kill offset. Di sini adalah jarak antara permukaan air dengan posisi dudukan transducer. Karena kita memasukkan transducer ini beberapa senti dari permukaan air, maka kita dapat memasukkannya ke dalam settingan ini. Kemudian units berfungsi untuk merubah satuan. Kita juga dapat merubah format posisi. Di sini ada 3 format posisi yang biasa digunakan di Indonesia. Oke, itu tadi pembahasan dari kita. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.